Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ke-8 kalian berlatih membuat website dengan Fast Python, MySQL, dan React.js ya. Jadi kalau teman-teman buka playlist di channel saya, ini adalah seri ke-8. Kemarin kita telah membahas tentang detail yang menampilkan detail data dosen beserta mahasiswa bimbingannya. Nah, untuk hari ini kita akan coba belajar membuat sebuah function ya untuk menambahkan data ke tabel database kita. Oke, untuk checklistnya adalah hari ini kalian pastikan sudah menjalankan Apache Web Server dan MySQL database-nya. Karena kalau kita nggak jalanin ini ya, kita tidak bisa menampilkan datanya. Dan terakhir kita sudah menampilkan data dosen. Di sini kemarin terdapat tiga data ya yang ada sesuai di database belajar flash underscore db. Di tabel dosen kita ada 3. Nah, kemarin kita masih menginputkan manual menggunakan PHP admin. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menambahkan data dengan menggunakan REST API kita yang dibuat dengan menggunakan flash ini. Jadi langkah yang pertama adalah kita masuk ke file yang namanya dosencontroller.python ya ini. Jadi di bawah function format mahasiswa kita buat sebuah function baru namanya save ini ya. Save ini tujuannya adalah dia akan mengambil inputan yaitu NIDN, nama, pon, dan alamat, yaitu sebuah field yang ada di struktur tabel dosen ini. Ada NIDN, nama, pon, dan alamat. Jadi kita akan tampung dulu, kemudian kita post ya, atau simpan dengan insert into tabel ini tapi menggunakan REST API. Nah, caranya adalah kita tampung dulu nih dalam sebuah variabel. Pertama karena NIDN, jadi saya buat NIDN-nya. Jadi kita akan request dulu ya. Request dari apa? Dari form ya. Form, kemudian kita get ya. Get apa? Sesuai dengan nama field-nya ya. Nama field-nya nanti kita samakan saja biar tidak pusing, yaitu NIDN juga. Ya, kemudian kita bikin yang selanjutnya itu nama, alamat, dan pon ya. Jadi saya copy paste saja. Itu ada nama, di sini ada pon, dan di bawahnya ada alamat ya, ada alamat. Oke, kita samakan ya. Di sini harus kalau bisa sama biar enak, kalian tidak ribet nanti ya. Saya copy paste saja di sini ya. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah memanggil model dosen, di mana di dosen ini ada sebuah kelas ya. Kita cek di sini. Kelasnya adalah ada 5 sebetulnya ya. Ada ID, NIDN, nama, pon, dan alamat. Namun karena ID ini sifatnya auto increment, jadi kita nggak usah memasukkan datanya karena dia akan bertambah sendiri nih. Jadi kita cukup NIDN, nama, pon, dan alamat saja ya. Jadi kita sudah tampung di save data inputnya ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tampung dulu ya dalam sebuah konstruktornya, yaitu dosen ya. Dosen ini dia adalah dari kelas dosen. Nah, karena instrukturnya ada NIDN, NIDN adalah NIDN ya. Jadi kalau kita buka NIDN ini isinya adalah NIDN ini ya, NIDN yang telah kita definisikan sebelumnya. Begitu juga dengan nama ya, dia nama ya. Kemudian pon, dia juga pon. Lalu alamat. Ya, alamat juga alamat ya. Ini kita sudah memasukkan dalam sebuah konstruktor kelas, yaitu di kelas dosen, yaitu sebuah modelnya. Nah, kita tinggal panggil db-nya. Dia ada session namanya, session db.session.add ya, untuk menambahkan atau insert into-nya. Jadi kita add insert into ini value-nya apa? Value-nya adalah NIDN, nama, pon, dan alamat yang ini. Jadi kita karena sudah ditampung di sini di dosen, jadi add-nya cukup dosen saja. Dosen ya, gini sudah. Nah, langkah selanjutnya jangan lupa di commit ya, db.session ya .commit. Nah, .commit ini panggil function commitnya. Kalau sudah, karena kalau berhasil kita returnkan responnya aja. Responnya apa? Responnya karena di respon ini ada sukses dan bad request, karena kita anggap saja berhasil. Kalau yang berhasil berarti sukses aja di sini. Success ya, sukses. Kemudian kita kosongkan saja seperti ini ya. Lalu kita berikan pesan bahwa kita telah berhasil menambahkan data ya, sukses menambahkan data dosen gini.
Nah, sudah ya. Nah, oke. Jadi karena ini tampung dulu, tapi kita pastikan biar nanti kita bisa menangkap sebuah kesalahan pas melakukan input data. Jadi kita tambahkan di sini try saja, try ya. Jadi ininya digeser indent satu tab ya di sini. Lalu karena ada try, pasti ada accept ya, accept. Kemudian kita tangkap exceptionnya dalam bentuk alias e gitu. Lalu kita seperti biasa ya, print saja errornya. Jadi nanti kalau ada error, kita bisa melihat errornya di konsol ini ya, di terminal ya. Oke, kita sudah membuat sebuah function untuk menambahkan data, yaitu input NIDN, nama, phone, dan alamat. Lalu bagaimanakah untuk memanggilnya di endpoint? Jadi kita harus pastikan dia tambah dulu nih, tambah dulu di rute ya, rute. Rutenya mau apa? Nah, karena saya pengennya untuk menampilkan ataupun menambahkan dengan rute yang sama, yaitu localhost 5000 garis miring dosen. Jadi saya tinggal metodenya kita tambahkan get-nya, sebelahnya adalah post saja. Ya, kita tahu bahwa kalau get itu untuk menampilkan data, ya, kalau post untuk menambahkan data. Ya, di sini saya tambahkan karena array, yaitu kita bisa tampilkan get dan post dalam satu wadah sekaligus. Nah, bedanya di sini kita akan definisikan dulu dengan sebuah conditional statement, yaitu pakai if request ya. If, nah if nih, if jika request metodenya, nah di metodenya adalah get ya, jadi metodenya get ini, maka dia akan return menampilkan data. Nah, tapi oke, jangan lupa ini titik 2 ya, titik 2 ya, karena if ya. Nah, jika ternyata request metodenya adalah post ya, jadi dia akan memanggil fungsi untuk menambahkan data. Jadi tinggal return dosen controller ya di sini. Nah, lalu karena fungsinya untuk nambah data adalah save ya tadi ya. Kita cek di sini adalah save. Oke, save. Jadi gini. Jadi untuk keterangannya adalah sebuah rute localhost 5000 garis miring dosen itu bisa digunakan untuk 2 kali proses, yaitu menampilkan data ataupun melakukan post data. Ketika untuk menampilkan data dan metode get, maka yang dipanggil adalah dosen control.index. Ini ya, yang ini, yang indeks ini menampilkan data indeksnya. Tapi ketika kita menggunakan metode post, maka dia akan menjalankan fungsi save untuk menambahkan data. Nah, ini udah jadi, kita coba tes dulu ya. Tesnya pakai apa? Pakai yang namanya Postman. Saya pakai Postman ya, sebuah aplikasi untuk melakukan testing REST API. Jadi di sini ada Postman, silahkan kalian download saja. Kalau bingung bisa cari di Google namanya Postman. Nanti install saja. Tidak ada kesulitan khusus untuk melakukan instalasi, tinggal install saja. Lalu untuk melakukan testingnya adalah kita seperti ini. Kita pilih. Nah, kita coba dulu yang metode get ya. Kita tahu kalau untuk menampilkan pakai localhost 5000 garis miring dosen ya. Kita coba dulu get. Nah, di sini kita coba ttp://2 localhost ini ya, kemudian 5000 kemudian dosen. Kita coba pakai get request, kita send di sini. Nah, ini masih ada error sedikit ya. Ini request is not defined. Nah, ini kan yang fungsi-fungsi seperti ini ya, fungsi-fungsi requestnya tidak ada, berarti kita kurang ini. Nah, kita harus, karena request error, jadi tinggal tambahkan requestnya from flash import request ya, request. Nah, tadi karena kurang ini, jadi request ini belum terbaca ya. Coba lagi, udah reload ya, kita run requestnya. Kita ini ya, kita run kembali. Nah, ini request object has no attribute methods. Nah, ini masih ada yang kurang di rootesnya. Jadi kita tambahkan ini sudah, methodsnya sudah. Oh, method saja ya, tidak ada s-nya, method. Nah, oke, kita coba. Nah, ini udah menampilkan data ya, menampilkan data JSON ada 3. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan dengan endpoint yang sama ya di sini. Nah, untuk menambahkan data kita pakai yang namanya post. Nah, di postnya kita akan tes dengan di bodinya. Nah, ini maksud dari
inputan form ini kan ada nih di sini ya, the request.form.get. Nah, di form ini maksudnya adalah di bodinya ada form data. Nah, di sini. Jadi karena ada ini DN, kita tambahkan nama ya, bukan name ya, nama seperti ini. DN, nama, pon, dan alamat ya, di sini. Pon dan alamat ya, seperti ini. Oke, ini DN-nya misalnya 125 gini, bebas saja namanya, misalnya visa, mcom misalnya, lalu nomor bebas ya, penting bisa kalian buat sampel saja. Lalu alamatnya misalnya Jalan Raya Purwokerto Timur nomor 15 misalnya ini. Nah, untuk penambahan data, dia pakai get, untuk nambahin data pakai post ya. Makanya saya bikin kondisional di sini, ada di rutenya ada get dan post ya. Jadi dia URL-nya sama tapi fungsinya berbeda di sini ya, metodenya. Nah, kita coba tes, kita post data, kita bisa nambahin nggak? Nah, ini kalau berhasil, teman-teman bisa lihat ya, sukses menambahkan data dosen. Oke, kita cek kembali apakah data yang baru kita input ini masuk apa enggak ya. Kita coba send lagi. Oke, kita coba cek. Nah, ini data yang baru, ID 4 ya, berhasil nambahin data keempat. Jadi, kalau kita cek di sini, ini yang 3 awalnya, dia datanya sudah menjadi 4 ya. Kalau kita cek juga di tabelnya, di tabel dosen gini, datanya juga udah bertambah jadi 1. Itu ya teman-teman ya, itu adalah cara untuk menambahkan data dengan function save di flashnya ya, cukup sederhana ya, tidak ada ribet-ribet lagi dalam codingnya, cukup kita tambahkan saja request yang akan kita ambil, dan kalian juga sudah paham bahwa kita bisa menentukan 2 buah metode sekaligus dalam satu route endpoint. Jadi kalian tinggal pilih saja apakah mau metode get atau post dalam sebuah endpoint yang sama. Oke ya teman-teman, untuk hari ini postnya sudah saya sampaikan, semoga paham. Kalau bingung silahkan komentar saja, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di seri ke berapa ya? 9 ya. Nanti kita akan bahas tentang edit data ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.